Ayo, siapa yang ngiler lihat video mukbang? Temen-temen, pernah gak sih kalian bertanya-tanya apa yang bikin makanan itu enak banget? Nah, rahasia kelezatannya ada di lemak. Tapi, pernah kepikiran gak lemak itu apa sih? Kenapa bisa bikin makanan jadi enak? Simak video ini, kita bakal bahas semua tentang lemak dari yang baik sampai yang jahat dengan cara asik dan gak bikin ngantuk. Yang pertama, ada definisi lemak. Lemak merupakan salah satu bagian dari senyawa hidrokarbon yang tidak larut dalam air. Struktur lemak dan minyak sebenarnya memiliki kesamaan, maka dari itu, lemak dan minyak disebut sama. Namun, lemak sering dikaitkan dengan wujud yang padat, sedangkan minyak berwujud cair. Lemak berasal dari makanan berbahan hewani maupun nabati. Adapun jenisnya, lemak terdiri dari lemak jenuh, tak jenuh, dan trans. Kita lanjut dengan definisi lemak jenuh, tak jenuh, dan trans. Pertama, apa itu lemak jenuh? Lemak jenuh adalah jenis lemak yang memiliki ikatan tunggal antara atom karbon dalam rantai asam lemaknya. Karena tidak ada ikatan rangkap, semua atom karbon dalam rantai asam lemak terikat pada atom hidrogen sebanyak mungkin. Hal ini membuat molekul lemak jenuh lebih padat dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan lemak tak jenuh. Juga lemak yang semua atom karbon dalam rantai asam lemaknya terikat pada atom hidrogen sebanyak mungkin tanpa adanya ikatan rangkap. Kedua, ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh juga disebut dengan lemak baik karena baik untuk kesehatan tubuh karena memiliki satu atau lebih ikatan rangkap karbon-karbon dalam rantai asam lemaknya. Terakhir, ada lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak tak jenuh yang diubah secara kimiawi melalui proses hidrogenasi. Proses ini mengubah bentuk molekul lemak membuatnya lebih padat dan tahan lama. Lemak trans sering ditemukan dalam makanan olahan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur kimia lemak. Yang pertama ada gliserol, yaitu molekul yang bergabung dengan asam lemak untuk membentuk trigliserida, yaitu gabungan satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Yang kedua ada asam lemak, yaitu rangkaian atom karbon yang terikat dengan atom hidrogen. Asam lemak terbagi menjadi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, di sini ada asam lemak jenuh, yaitu memiliki rantai lurus yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Rumusnya adalah CH3, CH2, NCOOH, yang dimana N adalah panjang rantai hidrokarbon. Memiliki ikatan tunggal antara atom karbonnya yang disebut dengan jenuh. Memiliki rantai yang relatif lurus dan kaku. Asam lemak jenuh memiliki gugus karboksil, min, COOH di salah satu ujungnya. Kemudian gliserol lemak jenuh. Gliserol merupakan oleh kimia dasar yang terdiri dari 3 atom karbon dan 3 gugus hidroksil. Contoh struktur gliserol lemak jenuh adalah gliserol tristiarat dan gliserol tripalmitat. Struktur gliserol lemak jenuh dapat bervariasi tergantung pada jenis asam lemak jenuh yang terikat pada gliserol. Selanjutnya, ada struktur kimia lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki rantai hidrokarbon dengan satu atau lebih ikatan rangkap karbon-karbon. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi 2 jenis, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal yang memiliki satu ikatan rangkap karbon-karbon. Yang kedua, asam lemak tak jenuh ganda, memiliki lebih dari satu ikatan rangkap karbon-karbon. Selanjutnya, gliserol lemak tak jenuh, terdiri dari gliserol dan asam lemak tak jenuh. Gliserol terikat pada 3 asam lemak tak jenuh melalui ikatan ester. Struktur kimia gliserol pada lemak tak jenuh yaitu sebagai berikut. Memiliki 3 gugus hidroksil yang terikat pada 3 atom karbon. Setiap gugus hidroksil bereaksi dengan gugus karboksil dari asam lemak tak jenuh untuk membentuk ikatan ester. Kemudian, asam lemak tak jenuh memiliki setidaknya satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya yang menyebabkan rantai tersebut menjadi bengkok. Yang terakhir ada struktur kimia lemak trans. Asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap etilen dalam konfigurasi trans, yang berarti ikatan rangkapnya berbeda di sisi berlawanan dari rantai karbon. Asam lemak trans terbentuk dari hidrogenasi asam lemak tak jenuh seperti linolenat, linoleat, arakidonat, dan oleat. Asam lemak trans merupakan isomer geometri dari asam lemak cis, memiliki ikatan rangkap trans yang menghasilkan rantai lurus dan dapat berupa lemak tak jenuh tunggal atau lemak tak jenuh ganda. Kemudian, gliserol lemak trans. Gliserol lemak trans terbentuk dari reaksi estifikasi antara gliserol dengan asam lemak trans. Struktur kimia gliserol lemak trans memiliki dengan gliserol lemak tak jenuh cis, tetapi dengan konfigurasi trans pada ikatan rangkapnya.
Konfigurasi trans adalah susunan atom hidrogen yang linier pada ikatan rangkap lemak tak jenuh. Kemudian sifat fisik lemak. Lemak jenuh. Padat pada suhu ruangan, tidak cepat rusak, memiliki titik leleh yang tinggi, memiliki rantai molekul karbon yang tidak mengandung ikatan rangkap, memiliki jumlah atom hidrogen sebanyak mungkin, dan tidak larut dalam nonpolar. Sifat fisik lemak tak jenuh. Berbentuk cair pada suhu ruang, ikatan rangkap yang menyebabkan lengkungan dalam strukturnya, sehingga asam lemak tidak dapat berjajar dengan baik, dan interaksi antar molekulnya lebih lemah. Titik leleh lemak tak jenuh umumnya lebih rendah daripada lemak jenuh, dan lemak tak jenuh larut dalam pelarut organik nonpolar. Sifat fisik lemak trans. Padat pada suhu kamar dan memiliki bentuk rantai karbon yang lurus, memiliki rantai karbon yang lurus, memiliki ikatan rangkap trans, memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan asam lemak tak jenuh, tetapi lebih rendah dibandingkan asam lemak jenuh, dan larut pada pelarut organik nonpolar seperti kloroform, dietil ether, benzana, dan hidrokarbon lainnya. Kemudian kita akan membahas reaksi kimia lemak. Yang pertama, reaksi hidrogenasi. Pada lemak jenuh, reaksi hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen ke ikatan rangkap asam lemak tak jenuh. Reaksi ini mengubah minyak cair menjadi lemak padat atau semi padat. Contoh hasil reaksinya adalah lemak jenuh dalam bentuk asam stearat. Yang kedua, reaksi hidrogenasi lemak tak jenuh, yaitu proses penambahan hidrogen ke ikatan rangkap lemak tak jenuh. Reaksi ini mengubah lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi pada lemak tak jenuh membutuhkan molekul hidrogen, minyak tak jenuh, dan katalis logam. Katalis logam yang dibutuhkan seperti nikel dan platina dapat membantu memindahkan hidrogen ke minyak. Selanjutnya, reaksi hidrogenasi pada lemak trans, yaitu proses penambahan atom hidrogen ke lemak tak jenuh cis. Proses ini mengubah lemak cair menjadi lemak semi padat atau padat. Hidrogenasi dilakukan dengan menambahkan atom hidrogen ke ikatan rangkap dalam lemak tak jenuh. Yang kedua, ada reaksi saponifikasi. Tahukah kamu, saponifikasi disebut reaksi penyabunan karena merupakan proses pembuatan sabun. Istilah saponifikasi berasal dari kata Latin yaitu sapo yang berarti sabun. Pada lemak, reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak dengan basa kuat. Basa kuat yang digunakan dalam reaksi saponifikasi adalah natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Reaksi ini melibatkan pemutusan ikatan antara atom karbon dan atom oksigen dengan adanya basa. Reaksi saponifikasi menghasilkan air dan garam karbonil. Saponifikasi pada lemak jenuh, tak jenuh maupun trans adalah reaksi antara lemak atau minyak dengan alkali yang menghasilkan sabun dan gliserol. Reaksi ini menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Selanjutnya, fungsi lemak dalam tubuh. Yang pertama, sumber energi utama. Fungsi lemak yang pertama adalah sumber energi yang efisien. Saat dicerna, nutrisi ini dipecah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. 1 gram lemak mengandung lebih banyak energi daripada 1 gram karbohidrat atau protein. Yang kedua, pembentukan membran sel. Lemak juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan membran sel, yang merupakan bagian integral dari setiap sel tubuh. Zat ini membantu mempertahankan kekakuan dan kekuatan membran sel, serta berkontribusi pada fungsi-fungsi seluler yang krusial. Yang ketiga, isolasi dan perlindungan organ. Lemak berperan sebagai isolasi termal atau penyimpanan panas dalam tubuh. Lapisan lemak yang ada di bawah kulit berfungsi sebagai bantalan isolasi yang membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ini memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan ekstrim dan menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal untuk fungsi organ-organ internal. Oleh karena itu, lemak membantu melindungi tubuh dari suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Lemak juga berperan sebagai bantalan pelindung bagi organ-organ vital tubuh. Lapisan lemak yang ada di sekitar organ-organ seperti jantung, ginjal, dan hati berfungsi sebagai lapisan perlindungan yang membantu melindungi organ-organ tersebut dari kerusakan fisik akibat benturan atau tekanan eksternal.
Organ-organ ini sangat penting untuk fungsi tubuh dan kesejahteraan, sehingga perlindungan yang diberikan oleh lapisan lemak ini memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan organ-organ tersebut. Keempat, produksi hormon. Lemak berperan dalam produksi hormon di dalam tubuh. Hormon-hormon steroid seperti estrogen, progesteron, dan testosteron adalah contoh hormon-hormon yang dibuat dari prekursor lemak. Hormon-hormon ini memiliki peran kunci dalam regulasi berbagai fungsi tubuh, termasuk reproduksi, pertumbuhan, perkembangan seksual sekunder, dan keseimbangan hormonal umum. Oleh karena itu, asupan lemak yang sehat dan cukup penting untuk menjaga produksi hormon yang terdapat dalam tubuh. Yang terakhir yaitu penyerapan vitamin larut lemak A, D, E, K. Lemak diperlukan untuk penyerapan vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Tanpa cukup lemak dalam diet, tubuh mungkin tidak dapat menyerap vitamin-vitamin ini secara efisien. Sebagai contoh, vitamin D memerlukan lemak untuk diserap dan digunakan oleh tubuh. Oleh karena itu, mengonsumsi lemak yang sehat membantu memastikan bahwa tubuh dapat memanfaatkan vitamin ini dengan baik. Vitamin-vitamin ini memiliki berbagai peran dalam tubuh, mulai dari menjaga kesehatan tulang, seperti vitamin D, hingga melindungi sel dari kerusakan oksidatif, seperti vitamin E. Metabolisme lemak. Pencernaan dan penyerapan lemak. Pencernaan lemak dimulai di mulut saat makanan yang mengandung lemak dimakan. Kelenjar ludah memecah lemak menjadi potongan kecil. Lemak tidak dicerna di mulut karena tidak ada enzim untuk memecahnya. Setelah masuk lambung, asam lambung dan enzim pepsin bekerja untuk memecah lemak lebih lanjut. Meski enzim lipase di lambung tidak berpengaruh banyak, di usus halus, pankreas mengeluarkan enzim lipase yang mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sel-sel usus halus menyerapnya ke dalam darah untuk digunakan sebagai energi atau disimpan. Penguraian lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak adalah sumber energi yang padat dan terdiri dari asam lemak dan gliserol. Saat kita makan makanan berlemak, tubuh memecahnya menjadi komponennya agar bisa digunakan sebagai energi atau disimpan. Proses ini dimulai di usus kecil dengan enzim lipase dari pankreas yang memecah ikatan kimia asam lemak dan gliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kemudian, keduanya diserap ke dalam tubuh dan dibawa ke sel-sel yang membutuhkan energi. Lipogenesis. Lipogenesis adalah proses pembentukan lemak dari glukosa atau senyawa lain yang berlangsung di hati dan jaringan lemak. Fungsi pertama, menyimpan energi dalam bentuk lemak. Kedua, membentuk produksi hormon dan vitamin larut lemak. Ketiga, mendukung penyerapan vitamin dan mineral. Proses utama. Yang pertama, glikolisis. Glukosa diubah menjadi asetil CoA. Kedua, sintesis asam lemak. Asetil CoA diubah menjadi asam lemak dengan bantuan enzim asetil CoA karboksilase. Yang ketiga, pembentukan trigliserida. Asam lemak bergabung dengan gliserol. Yang keempat, penyimpanan. Trigliserida disimpan di jaringan lemak. Faktor yang mempengaruhi lipogenesis. Yang pertama, hormon. Insulin meningkatkan lipogenesis sementara glukagon menghambatnya. Yang kedua, ketersediaan glukosa meningkatkan proses lipogenesis. Yang ketiga, enzim mengatur kecepatan reaksi biokimia. Selanjutnya, gangguan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu diabetes atau gangguan insulin. Yang kedua, obesitas atau lipogenesis berlebih. Yang ketiga, penyakit hati atau kerusakan organ penghasil lemak. Agar gangguan tersebut tidak terjadi, ada beberapa peraturan. Yang pertama itu mengatur pola makan, yang kedua olahraga teratur, dan yang ketiga yaitu keseimbangan hormon. Lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan lemak atau trigliserida menjadi asam lemak bebas gliserol untuk digunakan sebagai energi. Fungsi lipolisis yang pertama yaitu menghasilkan energi, mengatur kadar gula darah, membantu penurunan berat badan, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Proses utama yang pertama mengaktifkan hormon epinefrin, norepinefrin, dan glukagon memicu lipolisis. Yang kedua, aktivasi enzim hormone sensitif lipase atau HSL memecah trigliserida.
Ketiga, pemecahan trigliserida diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang keempat, produksi energi. Asam lemak diubah menjadi ATP melalui oksidasi. Faktor yang mempengaruhi lipolisis. Yang pertama hormon, epinefrin dan glukagon. Kedua, aktivitas fisik, meningkatkan lipolisis. Ketiga, kadar insulin tinggi, menghambat lipolisis. Yang terakhir, diet dan stres. Manfaat lipolisis. Yang pertama, mengurangi berat badan. Kedua, mengurangi risiko penyakit metabolik. Ketiga, menyediakan energi bagi tubuh. Gangguan, obesitas, gangguan pembakaran lemak, diabetes, gangguan metabolisme. 3. Penyakit hati. Peraturannya, yang pertama, diet seimbang. Kedua, latihan fisik. Ketiga, memanajemen stres dan pola tidur. Pengaturan metabolisme oleh hormon dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ada 5 hormon. Yang pertama ACTH, hormon ini merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol yang berperan dalam meningkatkan kadar glukosa darah dan memecah protein dan lemak. Yang kedua, adrenalin. Hormon ini dilepaskan dalam situasi stres dan merangsang pemecah glikogen menjadi glukosa serta lemak menjadi asam lemak untuk menyediakan energi cepat. Yang ketiga, glukagon. Hormon ini diproduksi oleh pankreas dan bekerja berlawanan dengan insulin. Glukagon merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa dan juga merangsang pemecahan lemak. Yang keempat, kortisol. Hormon ini memiliki efek yang kuat dalam meningkatkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang pemecahan protein dan lemak. Yang kelima, tiroksin. Hormon tiroid ini meningkatkan metabolisme basal tubuh, termasuk pemecahan lemak untuk menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme cuma ada satu hormon, yaitu insulin. Hormon ini diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, insulin juga merangsang penyimpanan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot, serta merangsang sintesis lemak dari kelebihan glukosa. Proses metabolisme lemak. Mobilisasi lemak melibatkan hormon yang memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak digunakan untuk menghasilkan energi, sementara gliserol bisa diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat untuk proses glikolisis, sehingga gliserol dapat masuk ke jalur glikolisis dan menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu lemak dalam makanan. Pengertian lemak. Lemak adalah salah satu makronutrien penting yang ditemukan dalam berbagai makanan, baik dari sumber hewani maupun nabati. Beberapa sumber utama lemak meliputi: 1. Sumber hewani. Daging merah seperti daging sapi dan kambing, daging unggas terutama bagian kulit, produk olahan susu, mentega, keju, krim, dan susu penuh lemak. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan makarel yang kaya akan asam lemak omega-3. 2. Sumber nabati. Minyak nabati, minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, minyak canola, kacang-kacangan, almond, kenari, kacang mete, biji-bijian, chia, biji rami, biji bunga matahari, alpukat, kelapa, dan olahannya. Peran lemak dalam rasa dan tekstur makanan. 1. Meningkatkan rasa. Lemak berfungsi sebagai pembawa rasa, membantu menyebarkan dan meningkatkan cita rasa bahan makanan. Beberapa rasa seperti manis dan gurih lebih terasa jika dikombinasikan dengan lemak. 2. Memberikan tekstur. Lemak memberikan tekstur lembut, creamy, dan renyah pada berbagai makanan, seperti es krim, pastry, dan gorengan. 3. Sebagai bahan penambah aroma. Saat dimasak, lemak menghasilkan aroma yang menggugah selera, seperti pada masakan yang digoreng atau dipanggang. Dampak konsumsi lemak terhadap kesehatan. Lemak memiliki manfaat dan risiko kesehatan tergantung pada jenis dan jumlah yang dikonsumsi. 1. Manfaat kesehatan. Energi. Lemak adalah sumber energi utama dengan setiap gram menyediakan 9 kalori. Vitamin larut lemak membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Asam lemak esensial, omega-3 dan omega-6 penting untuk fungsi otak, kesehatan jantung, dan peradan. 2. Risiko konsumsi berlebihan. Lemak jenuh dan trans. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL
dan risiko penyakit jantung. Lemak trans juga terkait dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, kelebihan kalori, lemak tinggi kalori, sehingga konsumsi berlebih dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan terkait. Nah, jadi rekomendasinya yaitu pilih lemak sehat seperti lemak tak jenuh dari minyak zaitun, ikan, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi lemak jenuh dari produk hewani dan hindari lemak trans dari makanan olahan. Seimbangkan asupan lemak dengan pola makan yang kaya serat, protein, dan karbohidrat kompleks. Dengan pemahaman yang baik, lemak dapat menjadi bagian dari diet sehat tanpa mengorbankan rasa dan kepuasan dalam makanan. Selanjutnya, kesehatan dan lemak. Lemak jenuh dan lemak trans memiliki dampak negatif terhadap kesehatan jantung jika dikonsumsi secara berlebihan. Berikut penjelasan dampaknya. 1. Lemak jenuh. Lemak jenuh ditemukan dalam produk hewani seperti daging merah, mentega, susu penuh lemak, dan beberapa minyak tropis. Dampaknya pada kesehatan jantung meliputi meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL yang berkontribusi pada pembentukan plak di dinding arteri, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, mengurangi sensitivitas insulin. Konsumsi lemak jenuh yang tinggi juga berkaitan dengan gangguan metabolisme seperti resistensi insulin. 2. Lemak trans adalah jenis lemak tidak sehat yang terbentuk melalui proses industri yang disebut hidrogenasi parsial, di mana minyak cair diubah menjadi lemak padat. Lemak trans juga dapat ditemukan dalam margarin, mentega putih, makanan olahan seperti kue, biskuit, donat, dan makanan cepat saji. Dampaknya, 1. Meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. 2. Lemak trans secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung dengan memperburuk profil lipid darah. 3. Memicu peradangan. Lemak trans dapat meningkatkan peradangan di dalam tubuh yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. 4. Mengganggu fungsi pembuluh darah. Lemak trans berkontribusi pada kerusakan dinding pembuluh darah, mempercepat arteriosklerosis. 3. Peran lemak jenuh dalam kesehatan jantung. Lemak tak jenuh berperan penting dalam kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, mengurangi peradangan, dan menurunkan tekanan darah. Hal ini membantu mencegah penyakit jantung dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Batas konsumsi lemak yang dianjurkan adalah batas konsumsi lemak yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes adalah 67 gram per hari atau setara dengan 5 sendok makan minyak. Anjuran ini berlaku untuk orang dewasa. Gangguan metabolisme lemak seperti obesitas dan diabetes. 1. Obesitas. Penyebab ketidakseimbangan antara asupan energi makanan dan pengeluaran energi aktivitas fisik, resistensi leptin atau hormon pengatur nafsu makan, konsumsi lemak jenuh dan trans secara berlebihan. Dampak penumpukan lemak di jaringan adiposa terutama di perut yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan peradangan kronis. Gangguan metabolisme seperti dislipidemia atau kolesterol tinggi. Penanganan diet rendah kalori dengan fokus pada lemak sehat, aktivitas fisik teratur, terapi medis atau operasi bariatrik untuk kasus berat. 2. Diabetes mellitus. Penyebab diabetes tipe 2, resistensi insulin akibat penumpukan lemak, terutama di organ seperti hati dan otot. Diabetes tipe 1, gangguan autoimun atau tidak langsung terkait lemak. Hubungan dengan lemak. Lemak visceral mengganggu fungsi insulin, menyebabkan kadar gula darah meningkat, trigliserida tinggi, dan HDL rendah sering ditemukan pada penderita diabetes. Dampak komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, neuropati, dan steatosis hepatik atau hati berlemak, kenaikan berat badan karena resistensi insulin. Penanganan diet rendah kalori dengan fokus pada lemak sehat, aktivitas fisik teratur, terapi medis atau operasi bariatrik untuk kasus berat. Lemak dalam industri. 1. Penggunaan lemak dalam industri makanan. 1. Minyak goreng. Lemak cair seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari digunakan untuk menggoreng makanan karena kemampuannya menghantarkan panas
secara efisien dan memberikan rasa khas pada makanan. 2. Margarin. Lemak digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan margarin, yang biasanya terbuat dari lemak nabati seperti minyak kelapa sawit dan lemak hewani yang dihidrogenasi untuk mendapatkan tekstur padat. 3. Produk olahan. Lemak juga digunakan dalam produk roti, kue, dan coklat untuk menciptakan kelembutan, struktur yang baik, dan rasa yang lezat. 2. Penggunaan lemak dalam industri kosmetik dan farmasi. Lemak digunakan sebagai bahan dasar karena kemampuannya melembabkan kulit, memberikan tekstur, dan berperan sebagai pembawa zat aktif. 1. Kosmetik. Lemak alami seperti sea butter, cocoa butter, dan minyak kelapa sering digunakan dalam produk pelembab, lipstik, dan lotion karena sifat emolinnya yang baik. 2. Farmasi. Lemak sering digunakan dalam salep, krim, dan kapsul lunak sebagai bahan pembawa obat. Minyak ikan misalnya digunakan untuk suplemen yang kaya akan asam lemak omega 3. 3. Penggunaan lemak dalam industri kimia. Lemak juga memiliki peran penting dalam pembuatan bahan kimia tertentu. 1. Sabun dan deterjen. Lemak hewani atau nabati digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan asam lemak melalui proses saponifikasi. 2. Biodiesel. Minyak nabati dan lemak hewani dapat diolah menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi. 3. Pelumas. Lemak alami atau olahannya digunakan sebagai bahan pelumas ramah lingkungan di berbagai aplikasi industri. 4. Bahan kimia lain. Lemak digunakan untuk menghasilkan lilin, pelarut, dan bahan tambahan pada industri plastik. Dampak buruk lemak jenuh dan trans. Tahukah kamu, konsumsi berlebihan lemak jenuh dan lemak trans bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Dampak buruk lemak jenuh. 1. Meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah. 2. Memicu risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. 3. Berpotensi menyebabkan obesitas jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. 4. Dapat meningkatkan risiko peradangan dan resistensi insulin yang berkaitan dengan diabetes tipe 2. Cara mengatasinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara kurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti daging berlemak, produk susu tinggi lemak, dan minyak kelapa sawit. Ganti dengan lemak sehat seperti minyak zaitun, minyak canola, dan alpukat. Pilih makanan rendah lemak atau versi alternatif yang lebih sehat. Dampak buruk lemak trans. 1. Sangat berbahaya karena meningkatkan kadar kolesterol LDL jahat sekaligus menurunkan kolesterol HDL baik. 2. Meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. 3. Berkontribusi pada penumpukan lemak visceral yang berbahaya untuk kesehatan organ. 4. Dapat memicu inflamasi kronis yang terkait dengan berbagai penyakit kronis seperti kanker. Cara mengatasinya. 1. Hindari makanan olahan dan gorengan yang menggunakan minyak terhidrogenasi atau partially hydrogenated oils. 2. Pilih makanan segar dan hindari cemilan seperti keripik, biskuit, margarin, dan makanan cepat saji. 3. Perhatikan label makanan dan hindari produk yang mencantumkan lemak trans atau minyak terhidrogenasi. Itulah dampak buruk dari lemak jenuh dan lemak trans, serta cara mengatasinya. Yuk, jaga kesehatan dengan pola hidup sehat mulai sekarang.